Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung pembahasan tutorial bahasa Arab yang dilaksanakan oleh program khusus ulama Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Banjarmasin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya mempunyai peran untuk mengubah mubtada menjadi isim inna dan mengubah khobar mubtada menjadi khobar inna. Jadi mubtada menjadi isim inna berharokat fathah atau mansub, khobar yang menjadi khobar inna berharokat dhammah atau marfu. Oke, sekarang mari kita berkenalan dengan inna dan saudara-saudaranya, juga beserta apa saja sih fungsi mereka ini. Yang pertama ada inna atau anna, artinya sesungguhnya. Inna atau anna berfungsi sebagai litaukid yang artinya untuk menguatkan. Kemudian ada ka'anna yang berarti seolah-olah atau juga bisa berarti seakan-akan, yang berfungsi sebagai litashbih yang berarti untuk menserupakan. Lalu yang keempat adalah kinna, artinya tetapi, digunakan sebagai lit istidrok yang artinya untuk mengetahui. Kemudian ada laita yang artinya seandainya, digunakan sebagai lit tamanni yang artinya untuk berangan-angan. Kemudian yang terakhir adalah alla yang berarti mudah-mudahan, digunakan sebagai lit tarji yang artinya untuk mengharapkan. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah mengenal fungsi-fungsi dari inna wa akhwatuha. Inna beserta saudara-saudaranya. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan contoh-contoh inna wa akhwatuha. Yang pertama ada inna dan anna. Inna dan anna ini artinya sesungguhnya, bisa juga sungguh. Nah, sudah saya katakan sebelumnya, inna dan anna ini sebagai litaukid yang artinya untuk menguatkan. Ada contohnya, inna sayyarata jamilatun, yang artinya sesungguhnya mobil itu bagus. Nah, as-sayyarata di sini sebagai isim inna berharokat fathah, kemudian jamilatun sebagai khobar inna yang berharokat dhammah. Kemudian anna. Nah, di sini anna bisa berarti bahwa atau bahwasanya. Contohnya, alimtu annal amala ibadatun. Saya tahu bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi al-amala menjadi isim anna berharokat fathah, ibadatun sebagai khobar anna berharokat dhammah. Jadi perlu kita ingat lagi bahwasanya kaidah inna wa akhwatuha ini adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, itu menasabkan isim dan merofakan khobar. Kemudian ka'anna yang berarti seolah-olah. Saya ingatkan juga bisa berarti seakan-akan. Berfungsi sebagai litashbih yang artinya untuk menserupakan. Contohnya, ka'anna Khalidan asadun. Seolah-olah Khalid itu seekor singa. Khalidan menjadi isim ka'anna dan asadun menjadi khobar ka'anna. Oke, selanjutnya ada lakinna yang artinya tetapi. Contohnya, huwa tawilun walakinna Ahmada atwalu minhu. Dia tinggi, tetapi Ahmad lebih tinggi darinya. Ahmada sebagai isim lakinna berharokat fathah, atwalu sebagai khobar lakinna berharokat dhammah. Lalu ada laita, artinya seandainya. Berfungsi sebagai litamanni, artinya untuk berangan-angan. Contohnya, laita hayata khalidatun. Seandainya hidup itu kekal. Al-hayata berharokat fathah sebagai isim laita, khalidatun berharokat dhammah sebagai khobar laita. Kemudian yang terakhir ada la'alla yang artinya mudah-mudahan, bisa juga berarti semoga. Nah, la'alla berfungsi sebagai litarji yang artinya untuk mengharapkan. Contohnya, la'alla Ja'far najihun fil imtihan. Mudah-mudahan Ja'far berhasil dalam ujiannya. Ja'far berharokat fathah sebagai isim la'alla, najihun berharokat dhammah sebagai
khobar la'alla. Alhamdulillah kita sudah selesai berkenalan dengan inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian di sini ada catatan tambahan nih teman-teman. Jadi isim inna itu dapat berupa dhamir muttasil. Bisa kita lihat dhamir muttasil itu antara lain hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Jadi inna ditambah huwa menjadi innahu. Dan dhamir hu, dhamir muttasil di sana menjadi isim inna. Berikut contoh-contoh penggunaan inna wa akhwatuha dalam isim dhamir. Ada innahu sami'un alim, innaka mukibbun fit darasati, ka'annaha muti'atun fin nazami, la'allaha qadimatun hadzal yaum, laitahum ja'i'un. Untuk artinya baca sendiri ya teman-teman. Oke, sekarang ayo kita berkenalan dengan macam-macam khobar inna. Jadi, khobar inna itu ada 3 macam. Yang pertama ada khobar inna mufrad, yang kedua ada khobar inna syibhul jumlah, yang ketiga ada khobar inna jumlah. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, khobar inna mufrad. Nah, jadi khobar inna mufrad ini dibentuk dari isim nakiroh. Contohnya, inna thaliba mahirun, yang artinya sungguh pelajar itu pandai. At-thaliba menjadi isim inna, mahirun sebagai khobar inna. Nah, di sini khobar innanya berbentuk isim nakiroh. Nah, isim nakiroh itu adalah isim yang masih umum atau global. Ciri-ciri isim nakiroh antara lain bertanwin, tidak disertai alif lam, dan menunjukkan kata yang umum. Seperti di contoh inna thaliba mahirun. Kata mahirun di situ merupakan isim nakiroh karena terlihat jelas ciri-cirinya, yaitu terdapat tanwin, tidak terdapat alif lam, dan menunjukkan sesuatu yang umum. Oke, kemudian yaitu yang kedua, khobar inna syibhul jumlah. Nah, khobar inna syibhul jumlah ini dibentuk dari jar majrur atau jorof majruf. Contohnya, inna thaliba fil fasli. Sesungguhnya mahasiswa itu di dalam kelas. At-thaliba menjadi isim inna, fil fasli sebagai khobar inna. Fil fasli itu merupakan jar majrur. Kata fi yang ada pada contoh itu merupakan huruf jar, dan al-fasli adalah isim yang majrur dimajrurkan oleh huruf jar fi. Oke, yang terakhir yaitu khobar inna jumlah. Khobar inna jumlah dibentuk dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh, inna thaliba sodiquhu jamilun, yang artinya sungguh pelajar itu temannya tampan. At-thaliba situ sebagai isim inna, sodiquhu jamilun sebagai khobar inna. Sodiquhu jamilun itu merupakan jumlah ismiyah. Sodiquhu mubtada, jamilun khobar. Maka terbentuklah jumlah ismiyah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita membahas tentang inna wa akhwatuha. Semoga teman-teman mudah dalam memahaminya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf, yang benar berasal dari Allah dan yang salah berasal dari diri pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.